Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya dari teman-teman wartawan yang menanyakan tentang perkembangan lonjakan kasus COVID-19 dan sebaran varian baru, maka ya pada kesempatan ini saya harus menggunakan momentum yang tepat, kemudian menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa Bapak Presiden memberikan perhatian serius dan terus-menerus mengantisipasi lonjakan COVID-19 yang angkanya mencapai 92% sejak 4 minggu terakhir. Saya tahu persis karena pagi-pagi jam 7 kita sudah di Bogor, siang, kemudian sore kita balik ke Jakarta juga saya melihat beliau menelpon, kemudian menanyakan kepada wali kota, kadang telepon kepada bupati, kepada ketua satuan tugas penanganan COVID dan lain-lain sebagainya. Karena itu benar-benar Bapak Presiden memberikan perhatian yang serius dan terus mengawal jalannya apa yang dikerjakan. Tidak hanya itu, Bapak Presiden juga kemudian bersama-sama tentu dengan pemerintah bergerak cepat kemudian mengantisipasi agar temuan kasus varian baru COVID-19 seperti kita ketahui Delta, Alpha, dan Beta di sejumlah daerah tidak meluas atau tidak tersebar untuk segera ditangani dengan baik. Bapak, Ibu, Wali Kota dan Bupati diminta juga, diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memperketat penerapan PPKM Mikro, kemudian memperbaiki kondisi zona merah COVID-19 dan mengevaluasi pengendaliannya dengan ketat. Presiden terus memantau dan memperketat kegiatan masyarakat, baik di kantor, pusat-pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat makan, wisata ya, di tempat-tempat wisata, kemudian di fasilitas-fasilitas umum yang berpotensi jadi titik penularan COVID-19. Ada juga yang saya harus sampaikan bahwa kualitas penanganan pasien juga di beberapa tempat Bapak Presiden minta untuk ditingkatkan dengan meminta daerah menyiapkan fasilitas rujukan dan menerapkan apa yang kita sebut dengan early offer treatment. Misalnya ini pasien rumah sakit yang mungkin sudah mengalami perbaikan gejala, kemudian segera untuk dirujuk dan melakukan isolasi mandiri di rumah, dimaksudkan agar kapasitas rumah sakit bisa menampung pasien dengan gejala sedang, berat lainnya. Tentu Bapak Presiden sejak kemarin juga telah menyampaikan himbauan ringan, himbauan sederhana agar jangan pernah kita mau keluar rumah kalau tidak ada kepentingan atau kebutuhan penting, tetaplah diam di dalam rumah, ya. Mengajak seluruh pihak untuk memahami situasi krisis saat ini, kemudian tidak henti-hentinya beliau juga mengingatkan untuk disiplin adalah kata kunci. Ya, Bapak Presiden mengatakan disiplin adalah kata kunci, disiplin pada protokol kesehatan supaya kasus ini bisa segera dikendalikan dan kita segera kembali hidup dalam keadaan normal, dan gelombang ini adalah gelombang yang terakhir. Presiden bekerja terus, pemerintah bekerja keras untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat. Saya tahu persis, saya melihat persis itu yang dilakukan oleh pemerintah dan utamanya adalah Bapak Presiden. Kawan-kawan, tentu saya berharap bahwa
keterangan yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari sebuah keterangan yang teman-teman butuhkan, dan ada hal yang terpenting adalah pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memantau perkembangan terbaru. Saya sebelum mengakhiri sekali lagi menyampaikan bahwa mari kita sama-sama memperhatikan protokol kesehatan, kemudian mengikuti anjuran pemerintah. Jangan lupa bahwa regulasi, aturan, himbauan ini disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk melindungi, kemudian kita semua berharap agar kita aman, sehat, lahir dan batin. Satu kata kunci, jangan lupa, mari kita disiplin terhadap protokol kesehatan dan patuhi, sekali lagi patuhi PPKM Mikro. Kita bersama-sama untuk terus membantu ketua RW sampai di tingkat bawah, agar apa yang menjadi perhatian, kemudian regulasi yang dibuat ini benar-benar bisa dilaksanakan, sehingga pengendalian ini benar-benar bisa berjalan, karena kita semua punya perhatian yang sama. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, kita tidak boleh bermasa bodoh. Mari kita sama-sama memberikan dukungan yang penuh, semua komponen bangsa, para pendeta, para ulama, para biksu dan lain-lain, opinion leaders. Kita sama-sama menjadikan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita dalam menyelamatkan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Saya Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.